Pengertian berita. Teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. Faktual artinya sesuai fakta dan tidak mengada-ngada, sedangkan aktual artinya hangat atau baru saja terjadi. Sifat faktual pada berita dibuktikan dengan adanya keterangan dari orang-orang yang terlibat serta bukti pendukung seperti foto atau video di lokasi kejadian. Selain berdasarkan fakta, berita harus bersifat aktual. Berita harus disampaikan secepat mungkin supaya informasinya tidak basi dan menarik bagi para pendengar atau penontonnya. Yang berikut adalah jenis-jenis berita. Yang pertama ada berita langsung atau straight news. Straight news atau berita langsung adalah jenis berita yang biasanya ditulis secara to the point, lugas, dan ringkas. Berita langsung berisi informasi terkini atau faktual, terhangat, dan menarik. Berita opini atau opinion news. Opinion news atau berita pendapat atau opini adalah berita yang berisi laporan pandangan seseorang mengenai suatu hal, ide kreatif, pemikiran, ataupun komentar terhadap sesuatu yang penting. Berita opini biasanya bersumber dari para ahli, cendekiawan, profesor, atau pejabat mengenai suatu masalah atau peristiwa. Yang ketiga, ada berita interpretatif atau interpretative news. Berita interpretatif adalah berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian wartawan berdasarkan fakta yang ada. Penambahan ini biasanya berupa informasi latar belakang, wawancara dari berbagai sumber, serta menambah data-data terkait. Hal ini bertujuan agar berita menjadi lebih utuh, detail, dan lengkap. Yang keempat, ada berita mendalam atau depth news. Depth news atau berita mendalam adalah berita yang dikembangkan berdasarkan pendalaman dari suatu peristiwa. Unsur berita yang ditekankan pada jenis ini adalah yang pertama ada mengapa atau why, bagaimana atau how, dan so what. Yang berikut adalah unsur-unsur berita. Unsur teks berita ada 6 macam, atau yang kita kenal sebagai 5W 1H, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang pertama, apa atau what. Kata apa digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi. Yang kedua, di mana atau where. Kata di mana digunakan untuk memberitahu lokasi peristiwa tersebut terjadi. Yang ketiga, kapan atau when, yang digunakan untuk menjelaskan kapan terjadinya suatu peristiwa. Yang keempat, siapa atau who. Kata siapa digunakan untuk menjelaskan orang-orang yang terlibat pada peristiwa tersebut. Bisa pelaku, korban, atau saksi mata. Yang kelima, mengapa atau why. Kata mengapa adalah jawaban dari penyebab, alasan, atau latar belakang peristiwa. Yang keenam, bagaimana atau how. Kata bagaimana digunakan untuk menjelaskan proses terjadinya peristiwa dan kondisi terkini sesuai urutan waktu. Yang berikut adalah struktur teks berita. Yang pertama ada kepala berita. Kepala berita adalah bagian awal yang memuat banyak informasi penting, yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa. Yang kedua, tubuh berita. Pada bagian tubuh berita, terdapat jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Yang ketiga, ada ekor berita. Teks berita diakhiri dengan ekor berita yang berisi penjelasan tambahan mengenai suatu kejadian atau peristiwa. Yang berikut adalah kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan baik sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar.
Kalimat ini menyampaikan pesan dengan jelas, ringkas, dan tepat sasaran. Ciri-ciri kalimat efektif dalam berita adalah: yang pertama, jelas dan mudah dipahami. Berita harus bisa dipahami oleh semua orang, bukan hanya orang-orang tertentu. Hindari penggunaan kata-kata yang terlalu rumit atau istilah-istilah yang jarang diketahui. Yang kedua, ringkas dan padat. Tidak perlu bertele-tele, langsung sampaikan inti beritanya. Yang ketiga, hindari pengulangan kata atau kalimat yang tidak perlu. Ciri-ciri kalimat efektif yang berikut adalah tepat sasaran. Informasi yang disampaikan harus sesuai dengan fakta dan data yang ada. Hindari opini atau pendapat pribadi yang tidak berdasar. Yang terakhir adalah struktur yang tepat. Gunakan struktur kalimat yang benar sesuai dengan tata bahasa. Subjek, predikat, dan objek harus jelas. Bagian yang berikut adalah kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua klausa utama atau lebih dan masing-masing dapat berdiri sebagai kalimat yang lepas. Terdapat 4 jenis kalimat majemuk. Yang pertama ada kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara terdiri dari klausa-klausa yang memiliki hubungan setara. Kata penghubung atau konjungsi yang biasanya digunakan pada kalimat majemuk setara adalah konjungsi koordinatif seperti dan atau tetapi, sedangkan, lalu, dan kemudian. Yang kedua adalah kalimat majemuk ratapan. Kalimat majemuk ratapan merupakan kalimat majemuk yang memiliki beberapa kalimat tunggal untuk dijadikan sebagai suatu kalimat utuh. Contohnya antara lain, dan, juga, serta, dan lain-lain. Yang ketiga, kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang memiliki anak kalimat, yaitu kalimat yang bergantung pada kalimat lainnya, dan induk kalimat, yaitu kalimat yang tidak bergantung pada kalimat manapun. Contohnya, walaupun, meskipun, supaya, agar, karena, sehingga, sebab, maka, ketika, apabila, bahwa, dan sebagainya. Yang keempat ada kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran merupakan gabungan dari kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Selain itu, kalimat majemuk campuran memiliki ciri yaitu terdiri dari 3 klausa dalam satu kalimatnya.